dianya sendiri mempunyai usul yang pokok dalam masalah bai'at yang tidak ada dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekira sangat banyak kalau mau diuraikan penyimpangan dalam masalah akidah dan lain-lainnya. Dan insyaallah taala akan datang bagian khusus atau ceramah khusus dalam hal ini. Bagaimana kita membantah mereka bila menggunakan hadis Aisyah radhiyallahu anhu, orang yang sangat dicintai oleh Allah ialah orang yang sangat dibenci oleh Allah adalah orang yang suka bermusuh-musuhan. Ini hadis Aisyah yang dimaksud adalah hadis Aisyah riwayat Muslim. Inna abghadun nar ila Allah al-aladul khasim. Sungguhnya orang yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala al-alad, orang yang suka berdebat, al-khasim, dan suka menghujat orang. Ya. Itu yang dimaksudkan mungkin. Kalau lafaz bermusuhan-musuhan seperti ini, wallahu taala alam, apakah ada atau tidak? Iya. Ala kulli hal, itu hadis Aisyah itu ditujukan kepada orang-orang yang berdebat tanpa kebenaran. Ya. Dan orang-orang yang mengkritik, dan orang-orang yang memusuhi karena dibangun di atas suatu kebatilan. Adapun kalau dia memusuhi atau dia mengkritik karena dibangun di atas kebenaran, itu adalah tuntunan Islam. Sebab dalam Islam ini disyariatkan untuk amar ma'ruf nahi munkar. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menamakan dirinya pemecah belah. Kata beliau dalam hadis Jabir riwayat Bukhari, "Wa Muhammadun farraqa bainan nas." Dan Nabi Muhammad itu memecah belah antara manusia. Ya, diterangkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad, yaitu membedakan antara kebenaran dan kebatilan, memecah antara kebenaran dan kebatilan, memecah antara orang kafir dan orang muslim. Ya, dan Al-Quran dinamakan Al-Furqan sebagai pembeda. Ya. Untuk membedakan antara al-haq dan al-batil. Maka kalau dengan tanggapan itu setiap kali dia dikritik, kemudian dicerca, diperbaiki, dinasihati oleh saudaranya, diperbaiki kesalahannya, dia mengatakan kita jangan bermusuh-musuhan. Ini namanya kalimat haqqin urida biha batil. Kalimatnya hak, tapi dia inginkan dengannya adalah makna batil. Makna yang batil. Betul, tidak boleh bermusuh-musuhan. Tapi makna yang diinginkan adalah makna batil. Iya. Jangan kamu kritik kesesatan saya, jangan kamu kritik teman-teman saya, dan seterusnya. Ini adalah makna batil, dan harusnya kita sebagai seorang muslim saling membuka dada kita lebar-lebar, ya, dan bersikap dengan sikap ahli sunnah wal jamaah, sebagaimana yang dikatakan oleh Waqi' ibn al-Jarrah. Ahli sunnah wal jamaah yaktubuna ma lahum wa ma alaihim, wa ahli bid'ah yaktubuna ma lahum faqat. Ahli sunnah itu menulis hadis-hadis yang dijadikan pendalilan untuk mereka, dan hadis-hadis yang mengkritik mereka kalau mereka salah di situ. Ya, diambil juga, dia tulis, diperbaiki dirinya dengan hadis itu. Tapi kalau ahlul bidah yang diambil apa-apa yang mendukung mereka saja. Apa-apa yang mendukung mereka saja. Maka ini adalah bentuk ketidakadilan. Bentuk ketidakadilan kalau sikap kita hanya menulis apa-apa, kita mengambil apa-apa yang mendukung kita saja. Nah, bagaimana jika ada seseorang yang menyampaikan sesuatu tentang agama Islam dengan hujjah yang jelas, dengan dalil dari Al-Quran dan Sunnah, dan ternyata beliau dikenal pada suatu kelompok yang terdapat penyimpangan? Apakah boleh kita menerima penyampaian tersebut? Seperti perkataan Sayyidina Ali bahwa jika ada seorang yang berdakwah, jangan lihat orangnya, tapi lihat apa yang disampaikan. Ya betul, ya seperti ini. Ya, apabila yang disampaikan itu adalah dalil dengan hujjah dan jelas dari Al-Quran dan Sunnah, maka iya, ya diterima. Tapi siapa yang mengukur dia itu benar, jelas dengan dalil dari Al-Quran was Sunnah? Yang mengukur itu siapa? Ya. Maka tentunya diukur juga dengan ukuran dalil dari Al-Quran was Sunnah. Ya, kalau seorang, anggaplah seorang yang baru belajar misalnya Islam pada suatu kelompok yang sesat, dia datang satu kampung menyampaikan suatu masalah, dia hafal beberapa ayat dan seterusnya untuk mendukung kesesatannya misalnya. Ya. Misalnya dia bolehkan khuruj, dia keluarkan ayat kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi, ayat Al-Quran. Ya, mungkin dia di kampung adalah Syekhul Islam. Ya. Kalau dia di kampung, ya, maka dengan apa diukur kebenaran itu? Sehingga dikatakan nisbahnya dalilnya jelas dan tegas. Kalau misalnya dia jelas, ya, dan sesuai dengan dalil Al-Quran was Sunnah, ya, ukurannya memang seperti itu, maka tidak ada alasan untuk kita untuk menolaknya. Naam, wallahu al-musta'an. Akan tetapi para ulama ahli sunnah, ya, dan di dalam syariat al-Islam telah disebutkan dalil-dalil tentang bahaya duduk dengan ahlul bidah dan bahaya dari mereka. Nah,
Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qad yasduqu al-kadub. Berkata tentang syaitan itu, ya, sadaqaka wa huwa kadub. Ya, syaitan yang mencuri zakat itu. Diajari Abu Hurairah, kamu kalau mau tidur, kalau tidak mau dijaga syaitan, baca ayat kursi. Ya, maka Nabi berkata, ya Abu Hurairah, dia benar kepada kamu dan dia itu orang yang sangat pendusta. Ya, karena itu ada perumpamaan di kalangan orang Arab dikatakan qad yasduqul kadub. Kadang-kadang orang yang dusta benar juga. Ya, benar juga. Ya. Nah, dipahami ya ikhwah? Maka kadang ada satu bentuk kebenaran dari mereka, tetapi ya di sesuatu yang lain juga itu adalah perkara yang salah. Ya, dan kebanyakannya adalah salah. Wallahu taala alam. Apakah boleh kita menyampaikan suatu penyampaian menyampaikan penyimpangan suatu kelompok di depan banyak orang, karena kita takut kelompok itu akan mencemari kemurnian Islam? Apakah ini termasuk ghibah? Apakah hal tersebut adalah aurat yang tidak boleh kita buka agar Allah Azza wa Jalla tidak membuka aurat kita di akhirat? Nah, dilihat. Pertama dilihat dua perkara di sini. Perkara yang pertama dilihat penyimpangannya ini apa. Kalau penyimpangannya adalah penyimpangan yang jelas, ya, maka ya, ini tidak ada dalil di sini mengatakan bahwa Allah akan membuka aurat kita. Justru ini ada kebaikan, adalah ibadah kalau dia membuka aurat orang-orang yang seperti ini. Supaya manusia tahu jangan mendekati orang-orang seperti ini. Sebab ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, merupakan ibadah, sebab hal tersebut adalah nasihat. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dinun nasiha. Agama itu adalah nasihat. Iya, agama adalah nasihat. Nah, adapun orang yang mengatakan, mengkritik, kemudian memperbaiki, menjelaskan kesesatan, itu membuka aurat orang lain, itu adalah orang-orang yang mengikuti perasaan saja. Orang-orang yang mengikuti perasaan. Ya, kalau dia mengikuti perasaan, harusnya dia berperasaan karena Allah. Ya, bagaimana perasaan kita kalau agama kita diinjak-injak, agama kita dikotori? Harusnya kita marah kan? Ya, dan kita menjelaskan hal tersebut. Itu kalau mau berperasaan dengan perasaan yang baik. Ya, tapi berperasaannya dengan perasaan yang tidak baik, itulah yang tercela. Ini masalah yang pertama yang perlu kita lihat. Apakah itu benar suatu kebatilan atau tidak? Kalau benar suatu kebatilan, suatu kesesatan, iya, ya, boleh dijelaskan. Kemudian perkara yang kedua yang perlu kita ingat di sini untuk menjelaskan suatu kesesatan adalah dipertimbangkan maslahat dan mafsadatnya. Dipertimbangkan maslahat dan mafsadatnya. Kalau dia lihat dia berdiri di depan umum, kemudian dia sampaikan, hal ini akan memberikan manfaat yang sangat besar bagi orang-orang, bisa kembalinya sekian banyak orang kepada kebenaran, ya, maka dia lakukan. Kalau dia lihat ada maslahatnya, bahkan kalau dia yakin bisa dikembalikan, wajib atasnya. Kadang bisa wajib, kadang sunnah. Tapi kalau dia lihat tidak ada maslahatnya dan kadang bisa membawa bahaya baginya, maka dia hendaknya diam. Karena kaidah di dalam ahli sunnah wal jamaah, tidak boleh, haram hukumnya merubah kemungkaran yang akan melahirkan kemungkaran yang lebih besar. Kemungkaran yang lebih besar. Maka ini butuh dirinci. Hukumnya bukan hanya satu, tapi hanya dibangun di atas pertimbangan maslahat dan mafsadat. Dan demikian kaidah dan tuntunan syariah mengatur yang sangat jelas. Saya kira kita cukupkan pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.